Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, adik-adik mahasiswa semester 4. Hari ini kita akan masuk mata kuliah pupuk dan pemupukan. Topik pada pertemuan yang ke-9 setelah UTS, pertemuan pertama, yaitu hubungan pupuk dengan produksi. Oke. Harapan saya adik-adik sudah masuk pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 dengan topik spesifik pengenalan pupuk dan jenis-jenis pupuk. Sedangkan setelah UTS ini topik kita fokus kepada teknik pemupukan atau aplikasinya di lapangan. Oke. Sebelum saya lanjut secara spesifik kaitan pemupukan dengan produksi, ini mengulang sedikit. Kita harus paham tujuan akhir daripada pemupukan. Kalau kita mulai dari TBM, maka kita berharap pertumbuhan secara vegetatif. Ini masa TBM singkat, tanaman bertumbuh seragam, sehingga pada akhirnya kita bisa melakukan panen perdana. Kalau singkat tadi sudah pasti panen perdana dengan BJR tinggi. Apa itu BJR? Berat janjang rata-rata. Oke. Kalau pada karet, pertumbuhan vegetatif juga targetnya adalah lilit batang 45 cm yang singkat, lilit batang ya. Dan seragam. Kenapa harus ada kata seragam di sini? Kalaulah misalkan masa TBM singkat ataupun lilit batang yang singkat, tetapi tanamannya tidak seragam, ada syarat untuk konversi dari unmature plant kepada mature plant, TBM ke TM. Kalau sawit ataupun karet itu hampir sama, 60 sampai 65% yang sudah mencukupi dari total populasi. Kalau misalkan 1 hektar itu pada sawit 100 pokok, maka minimal 65 pokok yang sudah siap untuk dipanen baru layak satu areal itu dikonversi menjadi areal TM. Karet juga seperti itu, harus memiliki, kalau misalkan 1 hektar itu 400 batang, 400 batang, maka dalam 1 hektar itu harus ada 65%, berarti 65% berkisar 260 pokok yang sudah siap untuk disadap. Oke, kemudian kalau kita berbicara dengan tanaman yang sudah produksi, maka tujuan akhir daripada pemupukan itu produksi. Ini masuk kepada generatif, bukan vegetatif lagi. Sudah kita berbicara yield produk, produk yang benar-benar kita memiliki nilai ekonomis berupa apa? Tandan per pokok atau kilogram per tandan. Nah, ini dua parameter yang menjadi penentu produksi pada tanaman kelapa sawit. Kemudian defense and recovery. Bagaimana defense and recovery Bagaimana tanaman itu bertahan dan memulihkan kembali ketika ada kondisi serangan hama, penyakit, termasuk juga ketika kekurangan unsur hara. Pada tanaman karet, kita bicara produksi. Kalau di sawit generatif, di karet itu bukan generatif, dia tetap vegetatif. Kenapa? Karena yang kita panen pada tanaman sawit itu merupakan hasil generatif, yaitu pertemuan bunga jantan dan bunga betina, ada buah. Sedangkan pada tanaman karet yang kita jual itu bukan kelatak atau buahnya, tetapi lateks atau getah. Itu dari mana? Vegetatif, bukan generatif. Kemudian juga harapan kita tanaman memiliki kemampuan defense and recovery yang baik. Sama halnya pada tanaman karet juga sangat banyak hama penyakit, HPT. Oke. Kemudian mengapa harus dipupuk? Tadi kan kita sudah berangkat daripada beberapa hal tujuan akhir dari pemupukan. Kalau tidak dilakukan pemupukan, ini jelas dikatakan pupuk salah satu sumber unsur hara yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan dan produksi tanaman. Oke. Garis bawahi produksi tanaman. Oke.
Bagaimana yang kita inginkan? Ya, kalau sawit kita menginginkan produksi atau produktivitas, ya kalau kita bicara produksi itu hanya sekedar hasil. Kalau kita bicara produktivitas ada satuan waktu, berarti ton per hektar per tahun. Kita berharap areal atau tanaman yang kita urus, yang kita kelola, yang kita tanam bisa menghasilkan 30 sampai 40 ton per hektar per tahun. Sedangkan pada tanaman karet ya menghasilkan karet kering 1.400 sampai 1.800 kg per hektar per tahun. Untuk kedua tanaman ini kita juga berharap bicara produksi ya sifatnya harus kontinuitas, berkesinambungan. Kita juga berharap umur yang produktif ini bisa 25 tahun minimal pada sawit atau 20 tahun pada tanaman karet. Ya, kenapa? Karena investasi besar. Kalau kita bolak-balik nanam, ya itu kan berat di modal. Oke. Apa yang terjadi ketika tanaman tidak dilakukan pemupukan? Nah, ini. Setiap kekurangan unsur hara dapat menimbulkan gejala-gejala tertentu apabila ketersediaan hara kurang. Kalau kita bicara vegetatif, otomatis kita lihat dari fisik tanaman, ya. Fisik yang ditampilkan oleh tanaman. Tetapi kalau kita bicara produksi, otomatis akan diekspresikan lewat produksi. Kalau kita tadi bicara target kita 30, mungkin tidak tercapai. Ya, kalau kita bicara 40 mungkin tidak tercapai. Di sini saya sampaikan gejala yang seperti apa. Misalkan pada tanaman TBM atau unmature plant, pertumbuhan kerdil. Kalau yang namanya kerdil, dia melalui proses stres, maka pasti mengalami keterlambatan waktu untuk panen. Yang kedua, kalau TM, produksi tidak tercapai. Apa yang bisa kita evaluasi pada tanaman-tanaman pada areal yang produksi tidak tercapai? Kalau pada sawit gampang. Coba kita hitung atau kita lihat data tandan per pokok ya. Ini pasti berkurang. Tandan per pokok per tahun. Contoh, kalau ada yang bawa buku BPM, buka pada tanaman umur 10 tahun ya atau TM 8 sampai TM 10. Harusnya berapa jumlah tandan? Mungkin di sana itu 10 sampai 14. Realisasinya berapa? Dia hanya 8 sampai 12. Kemudian kilogram per tandan rendah. Berat satu tandan berapa idealnya? Pada umur 10 tahun kita lihat itu berpotensi 22 sampai 25 tahun. Ini misalkan ya, saya tidak lihat data. Nah, ternyata yang bisa kita dapat hanya 18 sampai dengan 22. Pada tanaman karet, apa yang berubah? Lateks ya, volume lateks per sadap ini berkurang. Misalkan sekali sadap harusnya bisa 300 ml atau 300 gram ya. Ini berkurang menjadi 200 gram. Oke. Kemudian DRC. Apa itu DRC? Dry rubber contents. Kadar karet kering yang ada di dalamnya. Itu kan volume yang kita sadap kan karet dengan air. Maka persentase karetnya di dalam berapa persen? Nah, harusnya bisa 30, berkurang hanya 22 atau 25. Nah, itu dia. Defense and recovery. Nah, kalau kemampuan tanaman sangat rendah untuk ya menghadapi serangan hama ataupun penyakit, maka SPH akan menurun. SPH akan menurun ya. Karena begini, kemampuan tanaman untuk memproduksi dalam 1 tahun itu tidak begitu signifikan ya, sekalipun kita lakukan penjarangan. Oke, saya lanjut. Jadi mengapa hal itu bisa terjadi? Tadi saya katakan pada tanaman kelapa sawit ataupun karet produksi berkurang. Kita evaluasi sawit itu jumlah tandan per pokok, kilogram per tandan berkurang. Pada tanaman karet volume latek per sekali sadap berkurang. Kemudian kadar DRC yang semakin rendah
Yang ketiga tadi saya sampaikan masalah defense and recovery, ya. Oke. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kita harus pahami apabila tidak terdapat satu jenis unsur hara tanaman, maka metabolisme akan terganggu atau berhenti sama sekali. Ingat, apabila terdapat satu jenis hara tanaman tidak ada, oke ya. Kedua, apabila hara tanaman tidak seimbang, maka metabolisme tidak akan sempurna. Ada kata seimbang, ya. Oke. Yang ketiga, manfaat pemupukan baru akan terlihat bermanfaat apabila unsur hara atau pupuk yang diberikan cukup tersedia seimbang bagi tanaman. Ini jelas. Kita tidak pernah merasa sesuatu itu indah, enak kalau kita belum menikmati. Kalau hanya kata orang, kita punya alasan menyatakan itu tidak betul. Itu dia. Oke. Ini satu contoh ya. Produk aktual dibatasi oleh jenis tanah, iklim, genotip. Harusnya kalau dia bicara ini kan produk aktual, tahu artinya? Produksi realisasi atau realisasi produksi itu dibatasi oleh jenis tanah, iklim, genotip, dan manajemen. Nah, saya ulangi, realisasi produksi itu dibatasi. Ada 4 komponen yang membatasinya. Yang pertama, jenis tanah, iklim, dan genotip, tambah manajemen. Sedangkan kalau potensial produksi ya atau potensi produksi ya, ini berarti produksi yang idealnya bisa dihasilkan satu tanaman, ini versi riset, itu biasanya dibatasi oleh jenis tanah, iklim, dan genotip. Sedangkan manajemen tidak. Artinya apa? Itu akan tercapai kalau manajemennya bisa komitmen. Sehingga dalam hal ini sering terjadi, lihat, potensial yield ya, baru target yield dan aktual yield. Artinya apa? Potensi, target, dan realisasi. Kalau kita lihat gambar ini menurun ya. Potensinya bisa 35, targetnya hanya 33, realisasinya hanya 25. Ini yang terjadi. Nah, tadi dikatakan manajemen berpengaruh. Produksi potensial, target produksi, aktual produksi, dan gap produksi. Apa itu gap? Selisih. Nah, ini kita lihat yang paling atas yang berwarna biru ya, itu potensi, sedangkan yang paling bawah warna hijau itu realisasi, yang merah itu taksasi. Taksasi ke rencana saja sangat jauh. Bagaimana dengan potensial dari realisasi ya? Sangat-sangat jauh. Ini biasa dipengaruhi oleh pemupukan. Kalau muncul pertanyaan seberapa penting pemupukan itu, Pak? Ya ini kita lihat by data. Ya, harapan kita seperti ini. Produk potensial dan aktual dari penyedia bahan tanam, harapannya seperti ini. Inilah harapan ya, aktual dan potensial. Inilah grafik kalau kita mengikuti rekomendasi dari penyedia bahan tanam. Oke. Jadi ini ya, pemupukan sukses, ada tanah, pupuk, tanaman, ini yang harus seimbang ya. Oke, kalau kita bicara prinsip keseimbangan tadi, ini gampang dipahami dari gambar ini. Silakan. Untuk mendapatkan produksi 35 ton atau 35.000 kg TBS per hektar per tahun, maka kita butuh ya 257 kg K2, 131 kg P2O5, 228 kg N. Ini dia membuat seimbang. Pendekatannya seperti ini. Mana yang harus duluan dipenuhi? Ya. Ada 2 dasar kita melakukan pemupukan. Yang pertama ya, menggantikan. Ini akan kita dapat pada areal-areal yang memang subur atau cocok dengan satu tanaman. Contoh, ada satu areal lahan baru kita buka,
tanam jagung. Areal itu karena perdana ditanam jagung mungkin tidak perlu dipupuk, maka dia akan menghasilkan produk. Oke, tetapi pada tahap kedua kita akan melakukan penanaman jagung, belum tentu produk yang seperti generasi pertama akan kita dapat. Kenapa? Karena sudah ada pengurangan unsur hara yang ada pada tanah. Itu tadi menggantikan, menggantikan. Jadi ini kalaulah misalkan dalam satu areal kita tanam sawit menghasilkan produk per hektar per tahun 35 ton. Tidak lakukan pemupukan. Iya. Kenapa? Tanahnya masih mendukung pada tahap pertama. Tetapi pada tahap kedua mungkin unsur hara yang ada pada tanah tidak sesuai lagi. Arti sesuai, mendapatkan 35 ton kita butuh 257 kg K2, 228 kg N, 131 kg P2O5. Oke, ya. Karena ini sudah berkurang, maka harus ditambahkan untuk mendukung mendapatkan produksi yang sesuai. Yang kedua adalah, yang pertama tadi menggantikan, yang kedua prinsipnya menambahkan. Ini kasusnya adalah pada areal-areal yang miskin hara. Pada saat kita lakukan penanaman, memang daya dukung tanah, unsur hara yang ada pada areal tersebut tidak mencukupi untuk menghasilkan 35 ton TBS per hektar per tahun. Sehingga otomatis kita harus melakukan penambahan. Dari mana kita tahu? Secara fisik kita amati tanah ini kurang mendukung. Kemudian bisa kita lanjut dengan analisa laboratorium ya. Oke, ini prinsip keseimbangan. Sehingga dalam hidup ini semua harus seimbang ya. Kalau mau sehat maka harus seimbang apa yang kita masukkan dengan apa yang kita keluarkan. Harus seimbang tidur dengan tidak tidur. Bukan harus sama jamnya. Arti seimbang itu berapa yang dibutuhkan. Kalau kita mau sehat dari 24 jam berarti minimal kita tidur 8 jam, kira-kira seperti itu. Oke, ini prinsip faktor pembatas ya. Ada temperatur, sinar matahari, air, unsur hara ya. Ini tadi saya ulangi, temperatur, sinar matahari, udara, unsur hara, ada air, ada elemen. Ini harus seimbang. Arti seimbang itu bukan berarti ini gentongnya harus sama tingginya, bukan. Tetapi berapa yang dibutuhkan. Jadi jangan karena kita lihat unsur hara N itu lebih rendah, itu bisa ditiadakan. Tidak juga. Maka harus ada prinsip presisi sesuai dengan permintaan. Oke, saya kira itu saja untuk materi ini. Nanti bisa kita sambung, kita lanjut di forum diskusi ya. Oke, saya sudahin. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat pada video bisa langsung ditanya pada forum diskusi. Harapan saya kenapa ini saya buat, adik-adik punya kesempatan untuk mendengar terlebih dahulu sebelum kita melakukan virtual meeting. Karena apa? Pada virtual meeting kadang kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh kualitas sinyal ya. Mungkin itu saya kira cukup. Selamat beraktivitas, salam sejahtera.